Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan hari ini di dalam menerima dan memahami pelajaran kita. Baiklah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adik. Baiklah, masih bersama dengan saya Bapak MYudi SPDI dari Guru PABB SD Negeri Sokong Gunung 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 6 pelajaran 1 semester 1, yaitu tentang indahnya saling menghormati. Tentunya pada pembelajaran 1 kali ini, yaitu dengan KD 3.3, mengetahui makna surat Al-Kafirun. Baiklah, kali ini sebelum kita lanjut, maka kita perlu mengetahui apa itu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 urutan di dalam Al-Quran yang jumlah keseluruhannya adalah 114 surat. Surat Al-Kafirun ini adalah urutan yang ke-109. Adapun jumlah ayatnya adalah 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti atau menuruti orang-orang kafir Quraisy di dalam menjalankan peribadatannya. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah, maka dikatakan bahwa surat Al-Kafirun adalah golongan surat Makkiyah. Adapun arti sendiri dari surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun pada ayat yang pertama. Baiklah adik-adik yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah cara membaca surat Al-Kafirun. Kita sebagai seorang muslim tentu tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus utusannya yang bernama Ruhul Kudus atau malaikat Jibril, yaitu sebagai seorang malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam hal ini di dalam surat Al-Kafirun adalah di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, di dalam membaca surat Al-Kafirun, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa memulai membaca surat Al-Kafirun dengan bacaan isti'adzah dan bacaan basmalah. Bacaan isti'adzah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Tahap selanjutnya adalah marilah kita memahami surat Al-Kafirun dengan memahami makna-makna dari surat Al-Kafirun tersebut. Sebelumnya marilah kita baca surat Al-Kafirun dengan tajwid yang benar. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu tadi adik-adik adalah bunyi daripada surat Al-Kafirun. Kita tahu bahwasanya arti dari Qul ya ayyuhal kafirun adalah katakanlah hai Muhammad, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah adik-adik yang dirahmati oleh Allah, dari pembelajaran tadi kita sudah banyak menyimak penjelasan dari Pak Guru. Maka selanjutnya adalah kita tahap memahami rangkuman-rangkuman apa yang telah disampaikan. Yang pertama adalah surat Al-Kafirun, terdapat pada Al-Quran ke-109. Dalam Al-Quran surat ini terdiri dari 6 ayat, maka turun di kota Mekah sehingga dinamakan golongan surat Makkiyah. Yang kedua, surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan poin yang ketiga adalah surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata cara sendiri, dan kaum muslimin juga demikian. Artinya kita tetap bertoleransi di dalam kehidupan permasyarakatan, tetapi tidak boleh bertoleransi di dalam peribadatan. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kerjakan di halaman Ayo Berlatih, yaitu pada halaman 10 sampai dengan halaman 12. Terima kasih anak-anakku, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Guru memberikan manfaat. Apabila ada kekurangan, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, warridho wal inayah.